Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono raih penghargaan Dektikom Awards 2023. KKP menetapkan bulan Oktober sebagai bulan bakti kelautan dan perikanan. KKP gelar aksi sosial donor darah 2023. Peringati bulan bakti kelautan dan perikanan, KKP terima kapal pengawas baru dari pemerintah Jepang. Geliat ekspor tuna di Biak, Papua. Kisah penyuluh perikanan Desa Sinaka, Kepulauan Mentawai. Kegigihan pemuda putus sekolah hasilkan puluhan juta rupiah dari budidaya lele. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menggelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari. Halo Sahabat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan Oktober, kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Novita Dewi. Dan saya Gufran Al-Raja dari Comment Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah KKP News selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meraih penghargaan Dektikom Awards 2023 pada kategori Tokoh Penggagas Ekonomi Biru. Ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut. Sejak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 lalu, Menteri Trenggono menggagas konsep ekonomi biru melalui sejumlah program. Sedikitnya, terdapat 5 program berbasis ekonomi biru, yaitu memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut. Salah satu capaian signifikan dari implementasi kelima program tersebut, yaitu KKP berhasil mencatatkan rekor dari penerimaan negara bukan pajak perikanan yang tumbuh 111,8% di semester 1 2022. Catatan tersebut menjadi yang tertinggi di antara komoditas non-minerba lainnya. Menteri Trenggono mengungkapkan apresiasinya kepada pihak yang telah bekerja sama dalam mendukung kebijakan ekonomi biru. Kebijakan ini tentunya harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari media. Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan sebagai Tokoh Ekonomi Biru pada Dektikom Award tahun 2023 ini. Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru, menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia. Detik.com Awards merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang. Semoga dengan adanya penghargaan ini, semua masyarakat dapat mendukung tercapainya ekonomi biru yang mengedepankan ekologi sebagai panglima dalam pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sahabat Bahari memasuki usia ke-24, tahun ini ada yang baru di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di bulan Oktober, yakni bulan kelahiran KKP, kini ditetapkan sebagai bulan bakti kelautan dan perikanan. Lebih dari 20 kegiatan dalam rangkaian pelaksanaan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan siap digelar. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat semangat kolaborasi demi menjaga harmonisasi baik kepada sesama pegawai maupun stakeholder kelautan dan perikanan. Peringatan Hari Ulang Tahun KKP merupakan momen penting untuk memupuk semangat kolaborasi, mempererat tali persaudaraan, dan meningkatkan jiwa korsa pegawai. Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dijadikan sebagai wadah atau sarana pembinaan potensi olahraga, seni, dan akademis pegawai KKP melalui kegiatan yang dilakukan bersama oleh seluruh unit kerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak lupa dalam pelaksanaannya juga melibatkan berbagai stakeholder kelautan dan perikanan lainnya yang telah menyatakan komitmen bersama untuk mendorong pelaksanaan HUT KKP ke-24 agar berjalan dengan baik. Saya ingin menimbulkan semangat berbeda
jiwa korsa di masing-masing. Jiwa korsa ini harus timbul dari masing-masing, dari seluruh organ yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Lalu kemudian bertumbuh kepada satu jiwa korsa utama, yaitu adalah jiwa korsa Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, melalui apa? Melalui kebijakan-kebijakan yang inovatif. Terdapat lebih dari 20 kegiatan dalam rangkaian Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan. Di antaranya, berisi pekan olahraga dan seni atau Porseni, aksi sosial donor darah, bazar UMKM produk kelautan dan perikanan, kampanye gemar ikan, hingga kegiatan bersama para penyuluh perikanan. Selain itu, KKP juga menggelar kompetisi adu konsep dan gagasan untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional dengan tema membangun bursa ikan dunia. Kompetisi ini untuk menstimulus lahirnya inovasi serta mendorong peningkatan kinerja para pegawai KKP. Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tugas Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, menambahkan, Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan yang baru pertama kali digelar ini akan menjadi agenda tahunan karena telah disiapkan regulasi sebagai acuan pelaksanaannya. Tahun ini kami ingin membuat sesuatu yang berbeda. Kami ingin sebulan penuh itu benar-benar terasa aura dari kelautan dan perikanan ya Pak. Karena itu kita sudah menyiapkan 20 kegiatan yang akan dilaksanakan hingga bulan Desember nanti dan dikemas dalam acara bertajuk Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan. Selain pegawai dan masyarakat kelautan perikanan, kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan juga menyasar para jurnalistik. KKP siap menggelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bari atau AJSB yang ditujukan kepada jurnalis media online, cetak, foto, dan televisi. Ada juga lomba konten edukasi sektor kelautan dan perikanan di media sosial yang terbuka untuk masyarakat umum. Dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar aksi sosial, donor darah dan bazar perikanan di kantor pusat KKP. Kegiatan Bulan Bakti sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyemarakan hari ulang tahun KKP yang ke-24. Selengkapnya, mari kita simak liputan berikut ini. Halo Sahabat Bahari, masih dalam rangkaian acara Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan. Untuk menyambut hari ulang tahun ke-24 KKP, KKP mengadakan kegiatan donor darah yang dapat diikuti oleh 125 peserta di lantai 1 Gedung Bina Bahari 3 Kementerian Kelautan Perikanan Jakarta Pusat. Mau ikutin prosesnya? Yuk kita lihat. Kegiatan donor darah merupakan wujud kepedulian terhadap sesama, karena setetes darah yang diberikan akan sangat berarti bagi kehidupan orang lain. Donor darah tidak hanya bermanfaat untuk orang yang membutuhkan transfusi darah, tetapi juga sangat bermanfaat bagi pendonor, yaitu bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan sel produksi darah merah. Nah Sahabat Bahari, jadi para peserta yang sudah melakukan pendaftaran online akan melakukan pendaftaran ulang dan pengisian data diri di sini. Setelah itu, para peserta melakukan screening di dalam. Sebagai wujud kepedulian kepada sesama, KKP bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan aksi sosial donor darah dengan tema Bantu Sesama Selamatkan Nyawa. Dan tidak sedikit pegawai KKP yang mendonorkan darahnya. Persiapan yang saya lakukan yang pertama ya adalah sehari sebelumnya saya banyak minum air putih, kemudian istirahat yang cukup, serta tidur 8 jam. Setelah donor saya merasakan alhamdulillah senang karena salah satu saya bisa berbagi kepada sesama. Acara donor darah hari ini dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam menyongsong hari ulang tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ke-24 di tahun 2023 ini. Biasa memang membantu sesama menjadi apresiasi tersendiri bagi manusia tentunya, dan alhamdulillah hal ini sudah dilakukan dengan baik oleh teman-teman di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ASN maupun DWP-nya, karena dengan mendonorkan darah ini kita bisa menyelamatkan sesama. Nah Sahabat Bahari, jadi setelah melakukan donor darah, kita akan mendapatkan goodie bag yang berisi jus, susu, snack, dan vitamin penambah darah agar stamina tetap fit.
dalam rangkaian acara Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, di belakang saya saat ini sedang berlangsung bazar KKP yang isinya banyak sekali menjual makanan olahan ikan yang mengandung zat besi, Fe, dan protein. Yuk langsung aja lihat apa aja yang ada di sini. Bazar produk perikanan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mempromosikan produk perikanan mulai dari ikan segar hingga olahan ikan yang berkualitas, sehat, dan bergizi dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, tentu kualitas kami selalu fresh, bagus karena kita datang dari nelayan selalu fresh harian, setiap hari datang langsung. Untuk range harga sendiri ditawarkan pembeli dari mulai 18 ribuan saja. Jadi cukup makan kerang, makan ikan, makan udang, makan cumi itu nggak harus mahal. Jadi kita di sini membuat brand image yang mana bazar KKP itu nggak semuanya olahan ikan itu mahal. Jadi kita langsung supply chain dari nelayan dan kita start from harga 18 ribuan saja sampai 100 ribu itu bisa makan berempat dan berlima. Kegiatan bazar ini merupakan bentuk komitmen KKP dalam mengkampanyekan gerakan memasyarakatkan makan ikan dan promosi ikan segar dengan olahan ikan yang bermutu, aman dikonsumsi, dan dibeli dengan harga terjangkau. Di bazar KKP ini, saya sudah membeli banyak produk olahan ikan untuk makan siang dan cemilan nanti. Gak sabar deh mau cobain. Jadi sekian rangkaian acara Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan kali ini. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Masih di rangkaian Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan Inovita. Pada awal Oktober lalu, KKP resmi menerima kapal pengawas baru yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Betul Raja, hibah kapal pengawas kali ini merupakan kali kedua setelah kapal pengawas sebelumnya telah tiba di tanah air pada bulan Juni lalu. Selengkapnya, mari simak informasi berikut ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, melakukan serah terima secara resmi kapal pengawas Orca 06 yang merupakan kapal hibah kedua dari pemerintah Jepang di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta pada 3 Oktober lalu. Penambahan armada kapal pengawas Orca 06 yang sebelumnya bernama Shira Hagimaru ini menjadi momentum rangkaian Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan untuk menegaskan komitmen KKP memperkuat pengawasan wilayah laut Indonesia. Kapal pengawas Orca 06 yang berangkat dari galangan Niigata Shipyard Jepang ini telah berlayar kurang lebih selama 10 hari hingga tiba di Dermaga Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau pada 25 September lalu, yang selanjutnya bertolak ke PPS Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta. Memiliki panjang 63,35 meter dengan lebar 9,6 meter dan tinggi 5,6 meter. Kapal pengawas Orca 06 ini menjadi kapal terbesar yang dimiliki KKP usai kapal pengawas Orca 05 yang telah sampai terlebih dahulu di Indonesia pada 19 Juni lalu. Menteri Trenggono menyampaikan penyerahan secara resmi kapal pengawas baru ini merupakan wujud kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang dalam upaya pemberantasan IUU fishing dan destructive fishing di wilayah perairan Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Jepang atas hibah yang telah diberikan, yaitu 2 unit kapal pengawas kelautan dan perikanan yang tentunya kerjasama ini menegaskan komitmen dan dukungan pemerintah Jepang ke negara Republik Indonesia dalam pemberantasan IUU fishing, pengawasan wilayah perbatasan, dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, optimis kerjasama yang dilakukan pemerintah Jepang dan Indonesia ini mampu meningkatkan kemampuan penegakan hukum di Indonesia dan mampu mendukung sinergitas kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. We also believe that Orca 05 and Orca 06 will contribute to cracking down on IUU fishing and enable fishermen in remote islands to fish in peace, thereby further developing the outer island economies. Kapal pengawas Orca 06 memiliki daya jelajah yang lebih panjang dibandingkan kapal pengawas perikanan yang dimiliki KKP sebelumnya, yaitu dapat mencapai 25 hari. Orca 06 juga dilengkapi dengan teknologi anti-rolling tank yang akan meningkatkan aspek keamanan dan kestabilan kapal meski dalam kondisi cuaca buruk sekalipun.
Hal ini sangat memungkinkan untuk melakukan pengawasan hingga di wilayah perbatasan atau pulau-pulau terluar, sehingga wilayah perairan NKRI dapat terawasi maksimal. Kapal produksi tahun 1994 ini akan memperkuat penangkapan ikan terukur di wilayah pengelolaan kelautan negara Republik Indonesia atau WPP NRI 711 Laut Natuna Utara dan 718 Laut Arafura. Informasi selanjutnya, sahabat Bahari. Kabupaten Biak Numfor, Papua memiliki komoditas utama ekspor perikanan, yaitu ikan tuna. Kualitas ikan tuna segar yang diekspor dari Biak Numfor mampu menembus pasar Jepang. Untuk lebih lengkapnya, tim KKP News berkesempatan melihat langsung proses ekspor tuna dari Biak ke Jepang. Mari kita simak tayangan berikut ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan penangkapan ikan segar di Kabupaten Biak Numfor untuk komoditas ekspor. Salah satunya dengan membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu atau SKPT Biak. Fasilitas SKPT terbukti mampu mendongkrak ekspor tuna dari Kabupaten Biak Numfor, Papua ke Jepang. Halo sahabat Bahari, saat ini tim KKP News sudah berada di SKPT Biak. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu ini adalah salah satu promotor dan penggerak pertumbuhan perikanan di Kabupaten Biak. Bahkan ikan tuna di sini memiliki kualitas grade A dan sesuai dengan pasar ekspor. Untuk mengetahui lebih lanjut proses ekspornya, mari kita lihat langsung. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua melalui SKPT Biak hingga pertengahan Agustus 2023 telah merealisasikan ekspor ikan tuna segar ke Jepang mencapai 140,4 ton. SKPT sangat-sangat membantu kami di Kabupaten Biak Numfor, di mana dengan adanya sentra kelautan perikanan terpadu, kami dibangunkan cold storage kapasitas 200 ton, ABF kapasitas 10 ton, juga ada bantuan untuk perahu-perahu nelayan, perbaikan fasilitas pasar, dan SKPT adalah pintu masuknya ekspor maupun investasi di Kabupaten Biak Numfor. Dengan adanya SKPT, peningkatan hasil tangkapan nelayan itu sangat signifikan, di mana dulunya kapal tangkap nelayan itu panjangnya hanya kurang lebih 7-8 meter. Dengan masuknya SKPT memberikan bantuan perahu panjang 10 meter, lebar 1,40 meter dengan mesin 2. Ini nelayan menangkapnya sudah agak jauh karena mesinnya 2. Lalu mereka juga sudah berani bermalam di laut. Sebelum dikirim ke Jepang, ikan tuna yang diturunkan dari kapal telah mengalami proses rantai dingin terintegrasi dengan pembuangan pembersihan insang, isi perut, dan grading di unit pengolahan ikan. Hal itu dilakukan petugas pengawas kualitas dengan memeriksa kualitas mulai dari tekstur dan warna daging ikan tuna segar. Selain itu, KKP melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Wilayah Kerja Biak memeriksa kualitas dan penerapan sistem manajemen mutu pada ikan tuna yang akan diekspor. BKIPM Biak ini kan perpanjangan tangan dari BKIPM Jayapura. Sehingga dalam upaya meningkatkan kualitas ikan segar yang akan diekspor, maka BKIPM Jayapura bersama-sama BKIPM Biak melakukan pendampingan, melakukan pengawalan mulai dari surveillance penerapan HACCP sampai kemudian monitoring lapangan. Monitoring lapangan ini dimulai dari awal penerimaan bahan baku sampai kemudian packaging. Sejauh ini, apabila dilihat dari hasil survei penerapan sistem jaminan mutu, bahwa eksportir dalam hal ini adalah PT INP, sebetulnya sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa hal yang mungkin perlu diadakan perbaikan. Untuk itulah BKIPM kemudian terus meningkatkan pengawasan, terus meningkatkan pengawalan dengan harapan bahwa akan ada peningkatan level grade HACCP-nya yang pada akhirnya itu akan berpengaruh pada peningkatan daya saing produk dan perluasan pasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, juga berdasarkan hasil uji laboratorium, sejauh ini bahwa komoditi ikan tuna segar dari Biak, alhamdulillah tergolong cukup baik. Dibukanya akses ekspor langsung memperpendek durasi perjalanan untuk sampai tujuan ekspor.
sehingga meningkatkan kualitas dan harga ikan. Hingga saat ini, ekspor ikan tuna segar dilakukan melalui SKPT Biak lewat mitra pelaku usaha perikanan swasta PT Indo Numfor Pasifik. Pelaku usaha mengaku memperoleh banyak keuntungan setelah dibukanya akses ekspor langsung ke Jepang. Kalau keuntungan bagi kami utamanya itu adalah kualitasnya ikan tuna kami. Dengan ada akses ekspor langsung itu mengurangi waktu transportasi dan juga akan meningkatkan kualitas ikan kami. Dengannya ada pengurangan durasi ekspor kami yang hampir 70% ini akan meningkatkan perkiraan 10-30% dari harga ikan karena naiknya kualitas ikan kita. Halo Sahabat Bahari, saat ini ikan-ikan tuna yang sudah melewati tahap pembongkaran, checking, pembersihan, pendinginan, dan pengemasan di SKPT Biak siap untuk dikirim ke Jepang. Semoga pertumbuhan produktivitas ikan di Biak semakin meningkat dan SKPT di Biak semakin berkembang. Sekian, saya Suci Ariesa dari tim KKP News melaporkan. Novita, kamu pernah ke Mentawai nggak? Belum pernah sih, Ja, tapi aku tahu kalau Mentawai itu terkenal akan keindahan alam dan ombaknya yang menjadi surga bagi pecinta surfing. Betul banget. Dan Mentawai juga kaya akan sumber daya kelautan dan perikanannya. Karena itu, untuk memastikan sumber daya itu dapat dimanfaatkan dengan baik, KKP menempatkan para penyuluh perikanan untuk sosialisasi dan pendampingan masyarakat nelayan di sana. Wah, menarik tuh. Jadi penasaran mau lihat bagaimana perjuangan penyuluh perikanan di sana? Yuk kita lihat pemirsa. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, yang termasyhur akan keindahan alam dan gulungan ombak besar yang menjadi surga para pecinta surfing dunia. Berada di tengah Samudra Hindia, menjadikan kepulauan ini kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk memastikan sumber daya itu terkelola dengan baik, Kementerian Kelautan dan Perikanan menugaskan para penyuluh perikanan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan dan pendampingan kepada masyarakat nelayan. Perkenalkan, nama saya Bayu Sisyara, saya penyuluh perikanan lokasi di Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ditugaskan di Pagai Selatan ini sebetulnya dari tahun 2014. Jadi Kecamatan Pagai Selatan itu ada 4 desa yang menjadi binaan saya, mulai dari Desa Malakopa, Desa Makalo, Desa Bulasat, dan Desa Sinaka. Kondisi wilayah binaan ini memang terbilang memiliki topografi daerah yang cukup sulit karena akses darat yang sangat minim. Jarak binaan saya, kelompok-kelompok binaan maupun desa-desa atau antar dusun itu terkadang memang tidak memiliki akses darat sama sekali, sehingga harus ditempuh dengan jalur laut gitu. Salah satu wilayah binaannya yakni Desa Sinaka, hanya dapat ditempuh melalui jalur laut sekitar 3 hingga 4 jam dari pusat kecamatan di Sikakap. Itu pun sangat tergantung kondisi cuaca dan ombak laut. Bot bermesin ganda merupakan transportasi utama masyarakat untuk menerjang ombak samudra menuju ke Desa Sinaka. Sekitar 90% masyarakat Desa Sinaka telah bergantung lama pada hasil laut, dengan komoditas utama yakni gurita, teripang, dan lobster. Melimpahnya sumber daya laut yang bernilai ekonomi tinggi tidak sebanding dengan fasilitas yang ada, sehingga masyarakat masih sulit memanfaatkan dan mengelola kekayaan alam yang berlimpah. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Kehadiran penyuluh perikanan tidak hanya sekedar membuka jendela informasi dan edukasi yang selama ini terputus karena masih tidak tersedianya teknologi komunikasi. Lebih dari itu, penyuluh perikanan melakukan pendampingan kepada masyarakat setempat dalam mengelola, menyalurkan bantuan, dan menanamkan prinsip keberlanjutan dalam segala aktivitas pemanfaatan sumber daya laut. Ya, yang pastinya kita melakukan pendampingan tugas pokok ke pelaku usaha, pelaku utama perikanan yang ada di Desa Sinaka. Sebagai wujud juga Pak, sebagai wujud dari kehadiran pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan Perikanan, memang beberapa itu terkadang ada
semacam kontra yang terjadi di lapangan, seperti perilaku penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Nah, itu kita coba memberikan sosialisasi kepada kawan-kawan nelayan kita, pelaku-pelaku utama kita, ya pendampingan ke kelompok untuk mendapatkan akses bantuan pemerintah, ataupun kelompok-kelompok yang telah mendapatkan bantuan pemerintah itu pastinya selalu kita dampingi, kita monitoring, dan kita lakukan semacam perencanaan maupun seberapa tinggi tingkat pemanfaatan bantuan pemerintah yang telah diterima oleh pelaku utama, pelaku usaha kita yang ada di Desa Sinaka maupun Kecamatan Pagai Selatan pastinya. Sudah hampir 10 tahun Bayu mengabdikan dirinya sebagai penyuluh perikanan. Hingga saat ini, sudah 4 desa di Kecamatan Pagai Selatan yang menjadi wilayah binaannya. Sosialisasi program pemerintah dan pendampingan masih terus ia lakukan bersama penyuluh-penyuluh perikanan lainnya. Pro kontra di masyarakat, sulitnya membangun komunikasi, dan fasilitas yang terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan tugas. Di saat kehadiran kita itu memiliki dampak yang bagus, itu menjadi suatu semacam penyemangat bagi kita di lapangan, sehingga dalam arti singkatnya kita merasa memiliki arti penting bagi mereka, bagi kawan-kawan, bagi pelaku utama, pelaku usaha perikanan kita. Nah, itu terkadang menjadi semacam ya dengan berartinya kehadiran kita di tengah masyarakat itu yang tadinya jarak-jarak usaha-usaha effort yang bisa dikatakan cukup sulit untuk menempuh, untuk menjangkau kelompok-kelompok yang ada di Sinaka itu sedikit menjadi penyemangat lah buat kita menuju sampai ke lokasi seperti Dusun Sinaka ini contohnya gitu, Pak. Kehadiran Bayu di Desa Sinaka sebagai tanda bahwa pemerintah senantiasa hadir mendampingi masyarakat hingga ke pelosok negeri untuk bersama-sama membangun kesejahteraan dan kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Novita, ingat kan di bulan Oktober ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda? Ingat dong Raja, peringatan Sumpah Pemuda mengingatkan kita pentingnya peran pemuda dalam membangun bangsa. Nah, di Kota Pariaman, Sumatera Barat, ada seorang pemuda yang dikenal sangat gigih walau tidak lulus sekolah dasar. Dia berhasil mengembangkan budidaya lele hingga menghasilkan puluhan juta rupiah. Wah, menarik ya. Mari kita simak berita selengkapnya. Inilah sosok Ahmad Hakim atau Rahmat, pemuda 28 tahun yang berhasil mengembangkan budidaya lele hingga beromset puluhan juta rupiah. Siapa sangka, warga Desa Tungka Selatan, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman ini memulai usahanya secara otodidak. Semua berawal dari keingintahuannya terhadap budidaya lele yang lebih dulu dijalani teman-temannya. Ahmad kemudian memutuskan mengembangkan usaha budidayanya sendiri sekitar 2 tahun lalu. Dengan modal awal 8 juta rupiah, kini ia memiliki 5 kolam lele dengan produktivitas mencapai 2-2,5 ton per sekali panen. Uang yang didapat pun tak sedikit, mencapai 40-an juta rupiah dalam 2 bulan, dengan estimasi harga ikan lele sebesar Rp21.000 per kilogramnya. Ikan lele hasil budidaya Rahmat dipasarkan ke sekitaran Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman, Bukit Tinggi, hingga ke provinsi tetangga, Jambi. Kunci sukses Rahmat adalah kegigihan dan kecintaannya terhadap pekerjaan yang dipilihnya. Bukan tak pernah gagal, tapi ia memutuskan untuk bangkit meski sempat merugi saat pertama kali terjun pada usaha budidaya lele. Udah 2 tahun lebih berusaha budidaya lele, perkembangannya begini, Kak. Awalnya kita ngelihat kawan, Kak. Kawan pembudidaya lele, prospeknya bagus. Yang kedua, saya lihat hobi. Jadi dengan hobi itu menghasilkan uang. Dengan menghasilkan uang dan kita terjunlah ke usaha pembudidaya lele. Cuman dalam awal pertama pembudidaya lele itu rugi.
Dari awal pertama itu modal saya 8 juta, penjualan cuma 5 juta, Kak. Rahmat sejatinya tidak menamatkan sekolah dasarnya, namun bisa dibilang dia memiliki pemikiran yang cukup maju. Selain budidaya lele, dia juga menjual benih dan pakan ke pembudidaya lain untuk menambah penghasilan. Ini semua bisa dijalaninya lantaran keramahan dan kejujurannya dalam menjalankan usaha budidaya. Rahmat berharap semakin banyak anak muda yang terjun pada budidaya lele, sebab potensi pasar ikan berkumis ini cukup besar. Lele termasuk jajaran ikan yang digemari masyarakat karena rasanya yang enak dan harganya pun terjangkau. Jadi kita ini mulai usaha itu dari nol, Kak. Kita tanpa sokongan dari orang lain. Dengan pola pikiran kita sendiri, lihat teman, alhamdulillah terbuka begini. Dengan hasil keringat sendiri. Pekerjaan itu memang harus dicintai, Kak. Memang harus sayang kita dengan pekerjaan itu. Makanya hasilnya bagus. Assalamualaikum Pak Rahmat. Wah, sehat. Kegigihan dan kemandirian Rahmat ternyata menarik perhatian pemerintah daerah. Rahmat rencananya diusung mengikuti pemilihan pemuda milenial berprestasi yang digelar oleh pemerintah Kota Pariaman. Bagi kami sudah katakan Rahmat ini adalah pemuda milenial. Pemuda yang mau beraktivitas dengan dimodali sendiri, bergerak di bidang budidaya lele ini. Insya Allah kami di dinas, kami kan tiap tahun itu mencari bibit-bibit pemuda-pemuda milenial. Jadi salah satunya Rahmat inilah yang kita dorong dari dinas sebagai pemuda milenial dari sektor perikanan. Rahmat dinilai sebagai sosok pemuda mandiri yang berhasil mengembangkan usaha budidaya lele tanpa intervensi dari pemerintah. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat Bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menggelar kompetisi Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari atau AJSB di tahun 2023. AJSB 2023 digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-24 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, berita ini sekaligus menutup KKP News edisi kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV edisi Oktober 2023 yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, Bisnet IPTV, dan layanan YouTube channel kami. Saya Novita Dewi. Dan saya Gufran Al-Raja beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa. Setelah sukses di tahun 2021 dan 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menggelar kompetisi Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari atau AJSB di tahun 2023. Mengusung tema Kelautan dan Perikanan Maju dengan Ekonomi Biru, AJSB tahun ini terbagi dalam 6 kategori perlombaan. Terdiri dari kategori media cetak, media online, media televisi, dan foto jurnalistik yang ditujukan kepada para insan jurnalis media nasional maupun lokal. Selanjutnya kategori lomba media sosial untuk masyarakat umum, serta lomba video dokumenter bagi pegawai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gelaran AJSB setiap tahunnya sebagai apresiasi KKP kepada insan jurnalis dan masyarakat yang telah berpartisipasi mengawal pelaksanaan program-program kerja berbasis ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Tahun ini kita ambil temanya tentang kelautan dan perikanan maju dengan ekonomi biru. Ini sesuai dengan 5 program ekonomi biru yang dicanangkan oleh Pak Menteri Trenggono. Kita ingin melihat bagaimana di kacamata jurnalis terhadap 5 program ekonomi biru ini, yaitu ada tentang penangkapan ikan terukur, budidaya berkelanjutan, pengelolaan pulau-pulau kecil, terus perluasan kawasan konservasi, sama pengelolaan sampah plastik di laut. Jadi 5 program ini kita ingin lihat di sisi kacamata jurnalis bagaimana menurut mereka, dan kita harapkan juga ada ide-ide dari para rekan-rekan jurnalis terhadap 5 program ekonomi biru ini. AJSB 2023 mempersembahkan total hadiah hingga 150 juta rupiah untuk para pemenang di semua kategori lomba. Karya terbaik ditunggu paling lambat hingga 10 Desember 2023 dan akan dinilai oleh juri-juri dari kalangan profesional. Untuk informasi AJSB selengkapnya dapat diakses di website dan akun media sosial resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ya, teman-teman media semua, saya Doni Ismanto, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, mengajak Anda semua untuk memberikan karya terbaiknya agar bisa menjadi juara di Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2023. Tidak masalah hadiah, tapi masalah kemenangan yang harus diraih. Karena apa? Karena hasil karya Anda nanti akan menjadi sumbangan yang bisa menjadi pertimbangan dalam pemikiran untuk melahirkan kebijakan di sektor kelautan bagi Pak Menteri kami. Jadi saya tunggu hasil karya terbaik Anda semua. Terima kasih.